Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengaosan ingkang mugi dipun rahmati lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun kita sami bersyukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pilih kesempatan dalu menika kita sami tasih pinaringan kanikmatan ingkang agung saking Allah. Katitik ing dalu menika kita sami saged makempal majelis sareng-sareng wonten ing musala menika saperlu nggih menika mempelajari babagan ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi napa ingkang kula lan sami tindakaken ing dalu menika tansah dados nggih menika pemberat timbangan amal kesaenan kula lan sami benjing wonten kehidupan akhirat. Kita bersyukur, alhamdulillah, dalu menika kita makamal teng majelis menika wujud syukur kula lan sami atas nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nek riyen kula aturaken sekawan perkawis ingkang mangke dipun tangkletaken benjing wonten ing yaumil hisab, yaumil kiamah, nggih, tentang umur, tentang badan kula lan sami, tentang napa menika ilmu, tentang harta, nggih, saking pundi dipun napa niku didapatkan dan kemana dibelanjakan, nggih. Lah ing dalu menika sekawan-sekawanipun saged dipun napa menika syukuri sedanten. Sepindah babakan nggih menika umur, alhamdulillah wekdal menika waktu menika kita ginakaken damel ketaatan marang Allah. Niku syukur atas usia kala dipun ginakaken damel napa ketaatan ibadah marang Allah. Wau sampun salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Lajeng bentuk syukur anggota badan menika alhamdulillah panjenengan sami sampun mlampah mriki, melangkahkan kaki dugi mriki, tindak teng masjid, tindak teng musala, saperlu nindakaken ibadah. Berarti badan kula sami menika dipun ginakaken damel ketaatan marang Allah. Alhamdulillah, mboten damel maksiat. Lajeng ilmu, alhamdulillah ing dalu menika kita sami berkumpul wonten ing majelis ilmu. Berarti kita sami sampun nglaksanaken dawuhipun Allah nggih menika dawuh perintah supados tolabul ilmi. Niku satu kewajiban. Lah bentuk syukuripun ilmu nggih menika setunggal dipun amalaken. Ingkang angka kalih bentuk syukur terhadap ilmu nggih menika dipun ajaraken. Nggih, sasampunipun jenengan nggadhahi ilmu, syukur kita terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka kita amalkan. Dipun amalaken. Nek sampun dipun amalaken
dipun dakwahaken utawi dipun tularaken dumateng tiyang sanes, dumateng sederek-sederek muslim senasipun. Menika bentuk syukur dumateng ilmu ingkang sampun kula lam sami gadahi. Lan insyaallah nggih kita sami sampun tindak tolabul ilmi menika insyaallah nggih menapa menika pikantuk kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala. Lajeng napa menika harta benda kula lam sami alhamdulillah wau sampun keliling kotak keliling gitu. Kotak infakipun sampun dipun edaraken dan niku bentuk syukur kula sami menika pikantuk rezeki saking Allah. Sebagian di antara rezeki kita nika dipun sedekahaken, dipun infakaken nggih sepintena menika nggadahi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita saestu saged napa menika syukur saestu ing dalem menika sekawan perkawis ingkang benjing badhe dipun takletaken dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menika ing dalem menika sampun dipun ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam dan selawat mugi katut pakat dumateng uswah hasanah kita sami, suri toladan kita sami nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dumateng para penderekipun, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in saha sinten kemawon ingkang tansah nderek tuntunan saha syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ing dalu menika kita badhe ngaos sareng-sareng nggih nglajengaken pembahasan kitab nggih menika Tazkiyatun Nafas. Menika badhe kita bahas 5 racun hati yang paling berbahaya. Ya, 5 racun hati yang paling banyak menyebar dan juga paling membahayakan untuk kehidupan hati. Ya. Niki dipun sinau, dipun pelajari supados kula sami menika saged berhati-hati. Kersanipun boten terjerumus utawi boten menenggak racun hati kala wau. Jenenge racun. Racun menika nek jenengan minum kinten-kinten dadosaken sehat napa? Nah, malah dadosaken sakit. Bahkan kadang-kadang sakit meninggal dunia karena napa minum racun. Hati yang kemudian sering dicekoki dengan racun nggih. Sering napa menika mengkonsumsi racun kala wau. Niku nggih dadosaken hati kala wau mboten sehat, sakit-sakitan. Malah mangke saged mawon dados atinipun mati. Pramila racun-racun hati menika kedah dipun hindari. Ya. Lah untuk menghindari racun hati itu ya berarti harus mengetahui. Ya. Supados ngertos racun hati itu ya harus mengetahui. Racun hati itu apa saja sehingga nek ngertos tak hindari. Nah niku pramila kedah dipun pelajari. Fungsinipun ilmu niku ngaten nggih. Mengetahui keburukan itu bukan dalam rangka melaksanakan keburukan nggih. Pak polisi misalipun ngerti ilmu maling. Ora dienggo maling, ning dienggo napa? Nyekel maling. Nah ngoten mestinipun gitu. Lan sanesipun nggih ngoten, dados mempelajari hal yang napa menika keburukan niku mboten napa menika ateges berarti badhe nindakake keburukan mboten. Tapi napa supados saged menghindari perbuatan buruk itu. Nah kan ana siapa sing tanglet ngoten niku nggih. Yang lainnya bertanya tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya tentang keburukan. Untuk apa? Supados saged menghindari supaya tidak terjerumus dalam keburukan itu. Lah nek mboten ngertos keburukan dari akhiripun terjerumus ke keburukan kan mboten sadar gitu. Mboten ngertos babakan kesyirikan, terjerumus dalam kesyirikan tanpa sadar kan niku saged mawon nggih. Enggak sadar dikiranya itu biasa saja, ternyata syirik misalnya pun. Nah niku kan harus dipun pelajari ya supados sami menika mangertosi perkawis-perkawis ingkang berbahaya.
Racun hati yang pertama, ya, nanti ada 5 ya. Yang pertama itu adalah berbicara berlebihan, kakean ngomong. Ulah ustadz sing akan ngomong nih. Gitu, dengan medangetaken ini ustadz ngomong nih. Bukan berarti kemudian niku karena kalau ngomong itu dibutuhkan, ya saatnya memang harus berbicara, ya harus berbicara. Yang dimaksud nanti bicara berlebihan itu kata sebutin lah mungkin dibahas. Langsung apa meleh ya, berlebihan di dalam melihat, ya, di dalam melihat, ya, memperturutkan pandangan, ya. Jadi pandangan itu tidak dijaga, akhirnya banyak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niki termasuk racun bagi hati. Nah terusakan hati ini pun menika sakit, imane pun akhirnya pun dados kerdil, dados semakin tipis. Nek pun ngoten tidak bisa merasakan sakitnya maksiat, pun boten peka melih dumateng maksiat. Menika sing bahayanipun. Lajeng terlalu berlebihan di dalam bergaul. Bergaul harus, kita memang harus bergaul, namanya makhluk sosial, pasti akan berinteraksi kali tiang sanes. Tapi nek terlalu berlebihan di dalam pergaulan, akhirnya pun siapapun, ya, dia berkawan dengan siapapun, tidak diselektif, akhirnya pun sering bergaul dengan napa menika tiang-tiang ingkang lalai dari mengingat Allah, dan itu berbahaya. Karena akhlak yang buruk itu menular. Akhlak yang buruk itu menular. Berlebih-lebihan dalam urusan makan, niki termasuk racun bagi hati. Kebanyakan makan, sidik-sidik makan, gitu. Niki melemahkan hati kalau terlalu banyak makan. Kemudian juga yang menjadi racun bagi hati juga terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur niki menjadi racun bagi hati. Pokoknya sesuatu nek terlalu berlebih-lebihan, ya, terlalu berlebih-lebihan menika mboten sae. Tidur ya sesuai kebutuhan. Nek wayahe sare kita sare kados dene Rasulullah ba'da isya nek mboten wonten aktivitas ingkang penting, Rasulullah biasanipun segera tidur. Supados napa? Supados samangke dalu menika saged segera bangun, segera tidur dan segera bangun. Nek tiduripun ditunda alias begadang, biasane pun esukipun niku tangine rada angel, gitu, abot. Mbok jam beker barang jam bekere ya muni ning wis ora krungu, ngeten. Awet napa? Terlalu lelah. Nek terlalu lelah kan biasanya ngoten niku. Banyak tidur. Lah niki kita bahas tunggal bokos tunggal supaya semangke saged napa menika kita hindari racun-racun hati kula wau. Supados napa stamina hati kula lam sami menika tetap terjaga, tetap sehat, mboten sakitan. Yang pertama bicara berlebihan, bicara berlebihan. Lisan itu sebetulnya termasuk nikmat Allah yang paling agung dan ciptaannya yang paling aneh, paling aneh, lembut dan ajaib, tidak bertulang lagi. Lisan itu kan tidak bertulang, mboten gak ada tulang ya. Pramila nggih kadang-kadang niku nggih napa niku nek sampun terlontar ngoten niku nggih ceplas ngoten niku. Kecil bentuknya tapi besar ketaatan dan dosanya. Nek taat nggih saged taat banget mriku, nek dosa nggih saged napa? Dadi dosa gede, Pak. Karena lisan ya bisa memasukkan orang ke dalam surga, dengan lisan juga bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Dengan lisan dia menjadi ahlu tauhid, dengan lisan pula dia bisa menjadi ahlu syirik atau murtad.
gitu. Gara-gara lesan. Saged, Pak. Nih. Orang masuk Islam mesti menggunakan lesannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini tergantung dari pemiliknya, Pak. Yang mengendalikannya itu, ya. Yang mengendalikannya apanya? Hati. Hatinya itu mengendalikan lisan kita, ya. Maka dikatakan di sini adalah ciptaan Allah yang paling aneh dan ajaib, ya. Kecil bentuknya tapi besar ketaatan dan dosanya. Pasalnya tidak jelas mana yang kufur dan mana yang iman. Karena kan lisan bentuknya ngoten niku, ya. Kecuali dengan kesaksian lisan. Keduanya merupakan titik maksimum ketaatan dan kemaksiatan, ya. Ini berada pada lesan, maka harus dijaga lesan kulo sami menika, ya. Barang siapa yang melepaskan manisnya lesan, ya, dan membiarkan tali kendalinya, setan akan menjerumuskannya dalam berbagai arena hingga ke tepi jurang yang mengantarkannya pada kehancuran. Nek diturutke terus lesan niku nek mboten direm, nek mboten dikekang, niki pun kadung ngomong, ngobrol, menika kadang-kadang terus diperturutkan sampai nanti kemudian terjerumus dalam perkara dosa. Entah itu mengumpat, entah itu yang mencela, entah itu yang ghibah, gitu. Entah itu yang kemudian dusta, entah itu yang namanya adu domba. Ini sumbernya dari lesan. Nih, saking lesan menika. Manusia tidak akan dijebloskan ke dalam neraka hingga ujung telinga mereka, ya, ujung telinga mereka, kecuali karena buah dari lisan-lisannya. Tidak ada yang selamat dari keburukan lisan kecuali orang yang mengikatnya dengan sabuk syariat. Maksudipun apa? Maksudipun nek kula sami menika pengin nggih supados lisan menika saged menyelamatkan kula sami menika kedah dipun rem beto aturan syariat, tidak diperturutkan, gitu. Nek diloske tanpa syariat, Pak, tidak mikir niki larangan apa mboten, lah lisan itu akan banyak sekali berbuat maksiat, gitu. Dan dampaknya sangat besar gara-gara lisan, ya. Gara-gara lisan, ya. Bahkan kedua negara pun bisa saling perang besar gara-gara urusan lesan. Lesan sing boten terkontrol, lesan sing boten terjaga. Dadi sing liyane do nesu akhirnya dadi perang, perang besar. Ini lesan ini. Sehingga ia tidak akan melepaskannya. Ini kalau sudah diikat dengan syariat, kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat. Pramila pentingipun ngaji, pentingipun pados ilmu menika saged napa menika ngginakaken lesan menika sesuai kalih bingkai syariat. Kapan saatnya lesan kita harus berbicara dan kapan saatnya lesan kita itu harus kita jaga, kita rem untuk diam. Pramila nek Rasulullah maringi rambu-rambu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik, bicara yang baik. Kalau tidak mampu bicara yang baik, maka lebih baik apa? Diam. Ini lebih baik kita diam. Kalau memang tidak bisa bicara yang baik. Tapi perintahnya berbicara dulu, Pak. Kita diperintahkan untuk berkomunikasi, berbicara. Ning berbicara engkang saya. Terus mboten kok yang dipertamakan itu diam dulu, enggak. Bicara dulu, tapi bicara yang baik. Nek kinten-kinten tidak bisa bicara yang baik, ya lebih baik diam. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, diam itu emas, betul, gitu. Dalam kondisi seperti itu. Tapi nek mendiamkan ada maksiat didiamkan, itu bukan diam artinya emas, gitu. Nanti bisa dikatakan setan bisu, gitu. Setan bisu, gitu. Kenapa? Melihat kemaksiatan di depan hidungnya, diam saja, ya. Tidak memberikan
napa menika ingkarul mungkar di dalamnya. Ya. Ia juga mencegahnya dari setiap perkara yang cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakannya. Ini karena sudah napa menika dibingkai kalian syariat kalau wau. Di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia itu ditelungkupkan di atas wajah, diseret di atas wajahnya, atau beliau bersabda di atas hidungnya, alias napa diseret ya dari mukanya itu hanya karena buah dari lisannya. Bukankah manusia itu ditelungkupkan atas wajah-wajah mereka, atau Rasul kemudian menyebutkan atas hidung-hidung mereka itu, ya itu hanya karena buah dari lisannya saja. Alias nopo, gara-gara lisan menika kebanyakan manusia ditelungkupkan, diseret dari wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Goro-goro nopo? Lisan. Ya, pramila niki berbahaya. Pramila nek Rasul ugi nyebataken bilih dua lubang yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam jurang api neraka itu adalah ya al-famu wal farju. Ya, yaitu adalah lisan atau mulut kita ini, dan juga yang kedua adalah kemaluan. Itu yang paling sering, paling banyak menjerumuskan umat manusia ke dalam neraka. Pramila kedah atos ya, dua perkara ini yang paling banyak ya menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Maksudnya buah lisan ialah balasan dan hukuman dari perkataan yang dosa, ya. Karena manusia menanam kebaikan dan keburukan dengan perkataan dan perbuatan, ya. Kita berbuat baik, mengucapkan perkataan yang baik, zikir, gitu, baca Al-Quran, itu semua dari lisan, ya, lisan, ya. Lalu ia akan menuai atau menerima apa yang telah ia tanam, akan memanen, badhe manen napa ingkang sampun dipun tanem nalika gesang wonten ing alam donya. Manenipun benjing wonten ing kehidupan akhirat. Kita akan memanennya besok di hari kiamat. Barang siapa menanam kebaikan yang berupa ucapan ataupun perbuatan, maka ia akan menuai atau memanen kemuliaan. Sinten kemawon ingkang teng alam donya nipun menika saged menanam kebaikan baik lisan maupun perbuatannya, yaitu dengan perbuatan yang baik, ucapan yang baik, maka dia memanen kemuliaan benjing kehidupan akhirat. Kosok wangsulipun barang siapa yang menyemai kejelekan baik dari ucapan maupun perbuatannya, maka ia akan menuai penyesalan, nyesel, kenapa kemudian dulu di dunia ya perbuatannya buruk, mengapa ucapannya buruk, ya malah suka mengumpat, mencela, ghibah, adu domba, namimah dan seterusnya, ya, perkataan yang keji, perkataan yang kotor, bahkan perkataan yang napa menika mengandung kekufuran, ya, mengandung kekufuran. Ini napa menika bahaya saking hati, ya, napa menika lisan kalau wau, ya. Kalau tidak terjaga itu akan melahirkan penyesalan benjing wonten kehidupan akhirat. Pramila betul-betul ini lisan ini harus kita jaga betul, ya, harus kita jaga. Secara lahir hadis Mu'ad di atas itu menunjukkan hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka ialah perkataan dengan lisan, ya. Sebab di dalam maksiat perkataan terkadang kesyirikan itu masuk di dalamnya, gitu. Kadang-kadang ada napa menika perkataan yang mengandung kesyirikan, ya. Cuman itu kadang-kadang tidak disadari, ya. Bersumpah kepada selain Allah itu kesyirikan, meskipun syiriknya dikatakan itu adalah
napa itu syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan dari keislamannya, ya. Akan tapi itu sudah kesyirikan, satu kesyirikan ketika napa bersumpah kepada selain Allah, ya. Padahal syirik ialah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini perkataan napa menika tidak disadari, ya, mengucapkan suatu perkataan yang itu ternyata mengandung unsur-unsur kesyirikan. Dalam hal ini pula masuk pula perkataan tentang Allah tanpa disertai dengan ilmu yang merupakan teman dekat kesyirikan, ya. Berbicara tentang Allah itu mesti harus pakai dalil, ya. Nah, kalau berbicara mengenai Allah itu kan gaib, ya, perkara yang gaib. Maka kalau berbicara terkait dengan hal yang gaib, maka dibutuhkan dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten kenging di menika jarine, ya, atau kira-kira, itu tidak boleh, ya. Kalau dalam urusan gaib enggak boleh hanya kira-kira atau jarine, tapi betul-betul harus berdasarkan dengan dalil. Awet napa? Niku urusan gaib. Dan perkara gaib yang tahu hanyalah Allah sendiri. Rasul pun enggak ngerti, enggak tahu, kecuali Allah akan memberitahukan kepada Rasul, baru Rasul tahu. Nek mboten dipun paringi pirsa nggih mboten ngertos. Nggih. Tidak tahu mboten ngertos perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para rasul mengetahui perkara gaib awet dipun paringi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul bisa menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Kemudian menceritakan tentang apa? Besok peristiwa-peristiwa besar di hari akhirat, gitu. Itu karena apa? Dipun paringi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Buktinipun nek Rasulullah nggih boten pitados utawa boten mangertos dalam perkara gaib nek dereng dipun caosi pirsa dening Allah niku nalika dipun tangkleti kalian malaikat Jibril ingkang membo-membo dados menungso tangklet kalian Rasulullah, ya. Fa akhbirni anis-saah. Beritahukan kepadaku wahai Muhammad kapan terjadinya kiamat. Maka jawabannya pun Rasulullah menika mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Alias napa? Rasul sampun pirsa, sampun ngertos, itu yang bertanya adalah Jibril alaihissalam. Maka kemudian beliau mengakui bahwa beliau sendiri itu enggak lebih ngerti daripada yang bertanya, yaitu malaikat Jibril terkait dengan urusan kapan terjadinya kiamat. Rasul enggak ngerti. Maka baru malaikat Jibril bertanya kembali, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya seperti apa. Lah, baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tanda-tandanya. Yaitu tanda-tandanya yang dipun paringi pirsa, Pak. Nek kapane boten dipun paringi pirsa. Nek kapane dipun paringi pirsa, wah, tiang-tiang ya akhiripun nyantai-nyantai, Pak, gitu. Wah, iki jek suwe kiamate. Saya ngoten mikire. Nek kalau misalnya pun kiamat itu sudah ditentukan napa menika Rasul sampun nerangaken kapan terjadinya, gitu. Tahun berapa. Lah nek ngoten niku nggih tiang-tiang akhiripun do santai-santai. Kiamat jek suwe lah ngoten. Tapi Rasul hanya memberikan tanda-tandanya, ya. Antalidal amatu rabbataha misalkan, ya. Rasul memberikan tanda-tandanya pun menika ketika ada seorang budak atau ada budak wanita yang melahirkan tuannya. Wa antarul khufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ketika engkau sudah mengetahui ada seorang yang tidak beralas kaki, nggak pakai baju, gitu, kemudian hidupnya miskin, menggembalakan kambing atau sebagai penggembala, tiba-tiba mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Kalau sudah terjadi seperti itu berarti sudah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Masya Allah, kalau kita perhatikan di Arab Saudi sendiri atau Jazirah Arab hari ini sudah justru menara yang paling tinggi itu Burj Khalifah sementara ini sekitar 1 kilometer. Ya, Arab Saudi ingin bangun yang lebih tinggi lagi.
berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Masya Allah. Gitu. Ternyata itu bagian dari apa? Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Nah, dulu kan orang bangun rumah itu ya jarang pakai gedung-gedung pencakar langit dulu. Ya. Tapi kalau kemudian zamannya era modern ini kan, ya, perkotaan terutama, ya, tanah sudah semakin mahal, semakin sempit, ya, banyaknya manusia, maka membangunnya ya akhirnya naik ke atas, naik ke atas. Dan itu semua adalah bagian dari tanda-tanda terjadinya kiamat. Nah, kalau itu ya sudah terjadi semua tanda-tanda kecilnya, gitu ya. Tanda-tanda kecilnya sudah terjadi. Ya. Dikaitkan nanti kalau kalian menengok tanda-tanda kiamat yang lainnya dari hadis-hadis yang lain itu, ya, hampir semuanya sudah terjadi tanda-tanda kiamat kecil, tinggal tanda-tanda kiamat besarnya. Kalau tanda kiamatnya besar sudah muncul, ya berarti itu sudah sangat dekat sekali, ya, karena nanti akan berurutan itu nanti, ya, susul menyusul. Banyak hadis yang mensinyalir keutamaan diam, ya. Oh, sebelum ini ada beberapa dosa-dosa yang dikarenakan lisan, ya. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Iman terdapat sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ialah orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Dikatakan orang muslim itu ketika muslim yang lain, sederek muslim senesipun, mereka merasa aman saking gangguan lisanipun lan gangguan saking tanganipun, ya. Niku baru dikatakan orang muslimnya sesungguhnya. Wong muslim kok lisannya tajam, suka menyakiti saudara muslim yang lain, tangannya suka mendolimi muslim yang lain, ini muslimnya dipertanyakan. Barangkali muslimnya muslim KTP, ya. KTP tekoi KTP nggih Islam, gitu. Ini ternyata perilakunya jauh saking ajaran Islam. Niku banyak, Pak. Pramila yang harus kita lakukan, ya, setelah kita itu belajar ngertos ilmu nipun, ya, berilmu, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita itu, ya, memasyarakatkan Islam ini di tengah-tengah masyarakat kita yang sudah muslim ini, ya, bagaimana mengislamkan orang-orang Islam, gitu. Karena kata tiang-tiang muslim piyambak ingkang ternyata perilakunya tebih saking ajaran Islam. Nah, itu tugas kita bersama. Yang masih perilakunya tebih saking ajaran Islam, mari kita bawa. Awet Islam itu membawa kedamaian, Pak. Membawa keselamatan. Nek masyarakat sedaya menggunakan aturan Islam, mengamalkan ajaran Islam, niku masya Allah, pasti timbul kebaikan di dalam tengah-tengah masyarakat. Nek ginake napa aturan Islam utawi manut marang napa tuntunan syariat Islam, niku mesti baik, Pak. Ya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Beliau menjawab, jagalah lisanmu. Nek pengen selamat, jogonen lisanmu. Ya, itulah keselamatan. Selamat di dunia dan juga selamat teng akhirat. Ya. Awet napa teng donya niku beri selamat, awet napa lisannya niku ya tidak mudah untuk menyakiti orang lain. Maka orang pun juga akan suka. Orang pun kemudian tidak menaruh benci dan dendam kepada kita. Ya. Di dunianya selamat, di akhirat ya berarti selamat. Awet napa lisan kalau wae ingkang sampun dipun jaga. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Wow, sampun kula wau. Ya. Hadis ini merupakan salah satu jawamiul kalim. Jawamiul kalim niku satu perkataan yang singkat tapi syarat atau maknanya sangat dalam. Itu jawamiul kalim. Itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila Rasulullah itu nek ngendika niku ngendikanipun niku napa menika tidak terlalu cepat, nggih, alias
napa menika agak pelan, tapi juga agak pelan-pelan banget enggak, nggih. Sedang-sedang. Tapi tidak terlalu cepat itu tidak, ya. Kemudian fasih, jelas, dan beliau sering mengulang-ulang sampai 3 kali. Sampai betul-betul napa menika yang diajak bicara itu memahami perkataan beliau. Dan perkataan beliau singkat, jelas, padat, maknanya tapi sangat luas. Itulah kelebihan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkatosaken hadis-hadis Nabi ini kan ya memang juga ada yang panjang, tapi yang pendek-pendek juga banyak, Pak. Ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Di antara napa menika tanda baiknya keislaman seseorang itu dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Pendek nasihatnya pun, ning maknanipun dalam. Nggih. Kados dene Rasul ketika mulai nggih menika la taghdab. Ya. Nasihatnya singkat, Pak. La taghdab, ojo nesu, jangan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Ya. Termasuk gimana kok? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Termasuk beliau diberikan kelebihan yaitu jawamilul kalim menika wau. Di dalamnya mengandung perintah untuk berkata baik, ya. Karena di sini menggunakan lamnya lam amr. Lamul amri itu lam untuk memerintah, ya. Pakai lamul amri. Falyaqul, hendaknya dia berkata, ya. Berkata yang apa? Khairon, berkata yang baik. Dan di dalamnya pula ada larangan, ya. Ada larangan, gimana kok larangan untuk berbicara, berarti ada juga perintah untuk diam, auliyasmut, atau lebih baik itu diam, ya. Jadi kalau ada perintah untuk berbicara, ya, maka di situ sebetulnya juga mengandung arti di dalamnya adalah larangan untuk tidak berbicara. Kalau berbicara itu malah menjadikan apa menika? Menjadikan banyak dosa. Maka lebih baik diam. Perintahnya berbicara yang baik. Tapi kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Ya. Ada kalanya berbicara itu baik sehingga hal itu diperintahkan. Ya. Diperintahkan. Kata sini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dakwah, khutbah, Jumat, ya kan harus pakai bicara, ya. Dan yang lain-lain, tilawatul Quran, zikir, ya, masih banyak, ya. Nasihat yang baik, ya. Ini diperintahkan. Namun ada kalanya juga tidak baik, sehingga diperintahkan untuk diam, ya. Maka Allah SWT berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Setiap lafaz itu dari ucapan itu, ya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya itu malaikat pengawas yang selalu hadir. Dados napa menika lesan ucapan kula lam sami menika setiap saat itu sudah ada malaikat yang siap untuk mencatatnya, ya. Yang baik maupun yang buruk, ya. Maka ini betul-betul harus kita sadari dan harus berhati-hati, ya, di dalam urusan menjaga lesan kala wau. Bahkan diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi man lahul jannah. Barang siapa menjamin apa yang ada di antara dua janggutnya, antara dua janggut maksudnya pun antara kumis dan jenggot ini, maksudnya apa? Bibir kita atau lisan kita ini. Barang siapa yang menjamin, ya, untukku, ya, menjaga lisannya ini, maksudnya begitu, ya. Dan juga antara kedua kakinya, baina rijlaihi, ya, maksudnya di antara kedua kakinya ingkang dipun maksud gimana kok? Kemaluannya. Barang siapa yang menjamin bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, maka akan aku jamin surga untuk dirinya. Ning syaratnya niku jaga lisan, jaga
kemaluan. Ya. Maka di situ nanti Rasul yang akan menjamin bahwasanya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ning gini kuwau syaratipun bisa menjamin lisan kita itu tidak kita gunakan kecuali untuk yang baik, ya, dan kemudian bisa menjaga kemaluan kita. Maka seperti itu Rasul yang akan menjadi jaminan kita, Rasul yang akan menjamin kita sami badhe dipun lebetaken wonten janahipun Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dua perkara inilah yang paling sering, kata Rasulullah, yang paling sering menjerumuskan manusia ke dalam neraka itu dua perkara ini, lisan dan kemaluan. Ibnul Battal menjelaskan hadis ini mengisyaratkan cobaan paling berat bagi seorang di dunia ialah lisan dan kemaluannya. Maka siapa saja yang memelihara keduanya dari kejelekan, ia akan dijaga dari kejelekan yang paling besar, ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ad mimma bainal masyriq. Sesungguhnya bisa jadi seseorang hamba itu mengucapkan satu perkataan yang ia tidak renungkan sebelumnya. Ngomong ning boten dipun pikirin, alias waton ngomong, kudune ngomong nganggo waton. Niki malah waton ngomong tanpa dipikir ini dilarang atau tidak, ini haram atau tidak, ini dampaknya seperti apa, niku tanpa pemikiran. Sing penting ngomong los cul. Ya. Nah, ya seperti itu. Maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Masya Allah. Dia gak menyadari ternyata perkataan yang kelihatannya tadi itu mungkin remeh atau cuman seolah-olah cuman main-main, ternyata dampaknya itu sangat buruk, menjerumuskan ke dalam neraka yang lebih jauh jaraknya dari antara timur dan barat. Contoh, kadang-kadang perkataan yang main-main dan itu mengandung istihza di dalamnya. Ada orang bercanda kalih rencangipun kalih sederekipun dengan mengucapkan, ya, tidak apa-apa masuk neraka rapopo, gitu. Bahkan enten artis sing malah pengen nang rokok enten. Artis pengen nang rokok malah iso petuk karo kanca-kanca artis liyane. Malah ngendikane ngoten niku. Ada juga yang mengatakan nang rokok rapopo, sedelok. Ya, mampir nang rokok kok nyumet udut sik. Enten sing ngoten niku, perkataan-perkataan ngoten niku. Nggo nang rokok dodolan es. Ini kan perkataan-perkataan yang mungkin dia maksudnya bercanda, tapi dalam bercandanya dalam urusan seperti ini, Pak, ini namanya istihza, ya. Mengolok-olok dalam urusan agama. Urusan agama nggak boleh untuk bahan candaan, bahan olok-olokan, walaupun niatannya pengen bercanda. Ya. Kan zaman riyen tiang-tiang munafik yang ngoten niku, ya. Mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya, diolok-olok. Ya. Kemudian ketika dilaporkan kepada Rasulullah, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya bermain-main ya Rasul, kami hanya bercanda saja. Ya. Kami nggak sungguh-sungguh ya Rasulullah. Gitu. Maka kemudian ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Masya Allah. Dikatakan kafir Pak setelah tadinya iman gara-gara lisannya itu, ya. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan apa itu? Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian itu kemudian berolok-olok, ya. Maka Rasul suruh mengatakan la ta'tadiru, nggak usah kalian minta maaf, sudah nggak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian telah kafir setelah tadinya beriman. Ini berbahaya Pak, kata-kata yang seperti itu, ya, terlontar kalau dia sadari, itu betul-betul itu perkataan yang bisa menjadikan kekufuran, itu kalimat-kalimat kekufuran,
Ini berbahaya. Ya. Maka dalam urusan lisan itu betul-betul ya harus kita jaga betul, ya. Termasuk dalam urusan bercanda. Bercanda jangan sampai dalam urusan agama itu jadikan bahan candaan, ya. Damel guyonan, damel banyolan, ya, tidak boleh. Mbok dugi sak menten rumiyin gandeng menika sampun mlebet wekdal isya, nggih insyaallah mangke kita lajengaken nggih menika beberapa asar para sahabat, ya, beberapa asar saking sahabat, perkataan para sahabat. Dipun sebataken asar niku nggih niku biasanipun untuk membedakan antara hadis Nabi dengan perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat sering dipun istilahkan nggih menika asar sahabat. Mboten hadis sahabat, hadis nanti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek perkataan sahabat niku sering dipun sebat nggih menika dengan istilah asar sahabat. Nggih menika perkataanipun para sahabat utawi perkataan para ulama yang lain, nggih, para tabi'in, tabi'in dalam urusan menjaga lisan menika wau. Nggih, insyaallah mungkin pertemuan selajengipun dipun bahas bagaimana para ulama ini memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan pentingnya menjaga urusan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila mengatakan mugi-mugi kita sami dipun napa menika dipun paringi gambil dening Allah Subhanahu wa taala saged njagi lisan kula lan sami awet niku perkawis ingkang paling sering menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Pramila mugi-mugi kita dipun jagi lisan kula sami lan saged nggih menika napa menika saged istiqomah anggenipun netepi napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dugi akhir hayat kula lan panjenengan sami masing-masing samangke lan mugi-mugi lisan kula sami ingkang paling terakhir nggih mengucapkan kalimat menjelang kematian kita nanti masing-masing, mugi-mugi lisan kula sami saged mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga kita sami dipun lebetaken wonten janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhiripun monggo kita akhiri majelis kita ing dalu menika kanthi waosan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.